Perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ribut dengan urusan ini. Tinggalkan semua itu, ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Selesai. Itu yang akan memperkecil khilaf, memperkecil perpecahan, dan semua bid'ah dalam urusan agama dikatakan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, para subscriber semuanya, dan seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kalau dasarnya sudah tidak suka, maka berapapun banyaknya dalil yang disampaikan tetap akan ditolak. Demikian juga kalau memang kita sudah suka, dasarnya bukan karena kebenaran, tapi karena suka dan tidak suka, maka walaupun salah, itu dianggap sebuah kebenaran. Kita dengar cuplikan video di awal, itu adalah seorang ustadz dari golongan mereka yang mengatasnamakan dirinya adalah pengikut ulama salaf atau yang dikenal oleh salafi. Pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang oleh Ibnu Baz disebut dengan Wahabi atau Wahabiyah. Jadi menurut Ibnu Baz, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd ini disebut dengan Wahabi atau Wahabiyah, bahkan gelar itu adalah gelar kehormatan. Jadi teman-teman salafi yang nggak mau marah disebut Wahabi, silahkan protes terhadap Ibnu Baz. Tentu kita sudah banyak yang kenal terhadap ustadz yang satu ini. Beliau adalah Dr. Syafiq Risa Basalamah LCMA. Kalau orang awam yang mendengarkan ceramah beliau, cuplikan ceramah beliau di awal itu seakan-akan tidak ada yang salah. Jadi menurut beliau, sumber perpecahan ini adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan, selalu ada keributan karena adanya perkara baru yang dibuat-buat dalam agama ini. Maka kembalilah semuanya itu, kembalikan semuanya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama Islam ini adalah bid'ah, dan bid'ah ini semuanya adalah sesat. Jadi tidak ada masalah, seakan-akan ceramah dari beliau itu tidak ada yang salah kalau itu yang mendengarkan orang awam. Tetapi kalau kita pikir lebih dalam lagi apa yang beliau sampaikan itu diarahkan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka. Jadi sumber perpecahan ini adalah kelompok-kelompok yang dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi oleh beliau. Orang yang tahlilan, orang yang maulid, orang yang baca zikir keras setelah sholat, orang yang membaca puji-pujian atau doa-doa setelah adzan sebelum iqamah, salaman setelah sholat, sholawat ngarang sendiri, itu yang dianggap sesat, itu yang dianggap muhdas, diada-adakan, perkara yang diada-adakan dalam agama dan dianggap bid'ah di neraka oleh mereka itu, oleh Pak Doktor ini. Begini ya Pak Doktor, Aswaja, kita nahdiyin itu tahu hadis Rasulullah yang menjelaskan kullu bid'atin dolalah, itu kita tahu. Dan ulama-ulama kita yang kami ikuti itu juga tahu tentang keberadaan hadis kullu bid'atin dolalah, bahwa setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu di neraka. Tahu Pak Doktor. Cuman begini ya, ada cumannya. Tapi ada tapinya, tapi atau cuman pemahaman bid'ah yang dipahami oleh ulama-ulama Aswaja dan pemahaman bid'ah yang dipahami oleh Anda dan teman-teman Anda dan kelompok Anda itu berbeda. Semua ulama Aswaja memahami bahwa
yang namanya suatu pekerjaan yang tidak ada, tidak dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masih ada sandaran hadis, sandaran Al-Qur'annya, itu namanya bukan bid'ah dolalah, tapi disebut dengan bid'ah hasanah, Pak, ya. Dan ini sebenarnya selaras dengan pemahaman bid'ah yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan pemahaman bid'ah yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkara baru atau perkara bid'ah yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan menurut Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perkara baru atau perkara bid'ah yang tidak ada sandaran hukumnya, yang tidak ada sandaran hadis, yang tidak ada sandaran Al-Qur'annya. Itu yang harus dijauhi. Tetapi apabila perkara baru itu atau perkara bid'ah itu masih ada landasan hukum, baik Al-Quran ataupun hadis, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah itu tidak dikenal pada masa Rasulullah, tidak dikenal pada masa sahabat, tapi rujukannya, standarnya, patokannya masih Al-Quran dan hadis, ini bukanlah bid'ah yang harus dijauhi, bukanlah bid'ah yang sesat. Itu kata ulama-ulama Anda, Pak. Dan memang kenyataannya ulama-ulama salaf dan ulama-ulama Anda sendiri memahami bid'ah tidak sama dengan kelompok Anda, Pak. Dari ulama salaf, katakanlah mazhab yang 4, ini memahami bid'ah, memahami sesuatu yang muhdas tidak sama dengan Anda. Kenyataannya misalnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kan masuk ulama salaf. Beliau, Sufyan Ats-Tsauri ini mengerjakan sesuatu lam yuhad fi asrin Nabi, yang tidak dikenal pada masa Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini? Yaitu sujud dari setelah sholat maghrib tidak bangun-bangun sampai dikumandangkannya adzan Isya. Sujud setelah maghrib 1 kali terus sampai kumandangkannya adzan Isya. Ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Apakah Sufyan Ats-Tsauri ini tidak mengerti, tidak tahu bahwa ada hadis Rasulullah yang menyatakan kullu bid'atin dolalah? Beranikah kita mengecap, memvonis bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu adalah ahli bid'ah yang akan masuk neraka? Kali ini saya tidak akan menampilkan referensi dari kitab, tapi saya berdasarkan kitab. Kalau ada yang nantang menyebut saya itu fitnah, nanti saya kasih kitabnya, baik Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, atau Sufyan Ats-Tsauri ini. Kalau ada yang minta, nanti akan saya buat konten lagi untuk menjawabnya. Ini saya berdasarkan kitabnya, ada rujukannya itu. Dan lagi begini ya, sebenarnya pemahaman bid'ah dari antum ini Pak Ustadz dan teman-teman antum ini sebenarnya blunder, muter-muter, ndak karuan. Kenyataannya Anda sendiri Pak Ustadz mengerjakan sesuatu yang memang tidak dikenal pada masa Rasulullah. Teman Anda yang namanya Ustadz Yazid Jawas itu melarang membuat sholawat sendiri. Tetapi anaknya sendiri dan Anda ini malah membaca sholawat yang tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Anda dan putranya Syekh Yazid Jawas itu buat salawat sendiri Pak Ustadz. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, salawat itu siapa yang ngajarkan Pak Ustadz? Yang ngajarin baca salawat seperti itu siapa? Rasul? Para sahabat? Adakah yang mengajarkan seperti itu? Ternyata tidak ada Pak Ustadz. Anda itu ngarang sendiri. Nah, salawat ini dibaca dimanapun itu namanya ibadah Pak Ustadz. Ini urusan agama. Kenapa Anda membaca salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ataupun para sahabat, padahal ini adalah urusan agama? Kenapa Anda buat sendiri Pak Ustadz? Kalau begini, sebagaimana yang Anda sampaikan di awal video itu, ini adalah sumber perpecahan. Kenapa? Karena ini adalah perkara baru yang dibuat-buat dalam agama, dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu semuanya adalah sesat. Berarti Pak Ustadz apa namanya?
Jadi begini Pak Dokter, janganlah menganggap amalia orang lain itu adalah sumber perpecahan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Sementara diri Anda itu sekalipun jelas-jelas tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, sementara apa namanya kalau Anda Pak Ustadz? Makanya jangan sampai mengklaim bahwa diri Anda yang paling benar. Sementara kalau amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang aswaja Anda anggap itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Gimana kalau seperti itu Pak Ustadz? Pak Dokter?